Shalom teman-teman. Nama saya Sonya. Nama saya Tri. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat luar biasa ya. Meskipun ibadah minggu pagi ini tetap online, adik-adik harus tetap semangat dan sukacita ya. Pagi ini ibadah akan dilayani oleh Bu Ika, saya Bu Santi, dan diiringi oleh Kak Vio. Jangan lupa disiapkan kitung pujian, Alkitab, dan persembahan. Untuk mengawali ibadah kita pagi ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ria nomor 9. Sebelum kita awali ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh adik kita, Atma. Marilah kita awali ibadah pagi hari ini dengan berdoa. Marilah berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau beribadah. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum firman Tuhan kita dengarkan, mari kita menyanyikan terlebih dahulu Kidung Ria nomor 17, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Selamat pagi adik-adik, salam sehat selalu. Ketemu lagi di ibadah pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan beribadah dan kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kita ambil sikap doa yang baik, kita mohon berkat, kita mohon pertolongan Tuhan agar kita mengerti akan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih,
Kami mengucap syukur Tuhan karena berkat-Mu yang melimpah kepada kami anak-anak-Mu. Penyertaan-Mu yang luar biasa sepanjang ibadah kami ini Tuhan, kami boleh syukuri itu karena kemurahan-Mu semata. Bapa, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, agar kami mengerti akan kehendak-Mu, baik yang mendengarkan maupun yang menghantar firman-Mu. Inilah kami ya Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, silakan diambil Alkitabnya dan kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 25. Ayo Alkitabnya dibuka adik-adik dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 25. Ayat yang 19 sampai 22 akan dibacakan oleh adik kita Krisna dan ayat 23 sampai 25 akan dibacakan oleh Mika. Dipersilakan. Bacaan kita pagi ini terambil di Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 25 yang berbunyi demikian. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilempar ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dan dalam pasunggan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan luar biasa pada pagi hari ini, dan renungan kita pada pagi ini kita beri judul talenta. Lah, talenta. Adik-adik tahu nggak talenta itu apa? Iya, sesuatu yang sangat kita kuasai ya. Sesuatu yang sangat kita kuasai dan biasanya itu kita suka. Kita suka ya, adik-adik suka. Seperti suka menyanyi, suka main musik, itu salah satu talenta. Siapa yang memberi talenta itu? Iya, Tuhan yang memberi talenta. Dengan cara itu kita bisa mengembangkan talenta itu. Apa hubungannya dengan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini adik-adik? Nah, dari firman Tuhan yang kita baca, kalau di sini siapa tadi ya? Ya, Pak Paulus sama Pak Silas itu di penjara. Lah, di penjara ya adik-adik. Kenapa bisa di penjara? Nah, pada waktu Pak Paulus dan Silas mewartakan firman Tuhan di kota Filipi. Nah, di sana itu masih banyak masyarakat yang percaya kepada dewa-dewi. Nah, ada seorang perempuan dari bacaan kita itu yang mempunyai ilmu tenun yang bisa memperkaya orang tuannya. Nah, perempuan itu tahu kalau Pak Silas sama Pak Paulus itu adalah pewarta firman Tuhan atau kabar gembira, yaitu pelayan Tuhan. Dia selalu mengikuti. Nah, karena dia selalu mengikuti adik-adik, akhirnya
Pak Paulus sama Pak Silas itu kasihan, jadi diobatilah perempuan tadi itu yang punya ilmu tenun dan dia sehat. Lah hal inilah yang membuat masyarakat di situ, khususnya orang yang menjadi tuan dari perempuan itu marah. Karena dia tidak bisa memperoleh lagi apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Akhirnya Pak Paulus sama Pak Silas itu dibawa ke pengadilan dan dipenjara. Nah, di dalam penjara itu adik-adik, Pak Paulus itu biasanya adik-adik tahu nggak kalau orang yang mencuri, orang yang merampok itu kalau ketangkap polisi diapakan, ayo? Iya betul, diborgol tangannya, biasanya ditaruh di belakang, kakinya juga diborgol. Sama seperti yang dialami sama Paulus sama Silas adik-adik, itu dimasukkan penjara dengan tangan dan kaki yang diborgol, diikat. Yo, ndak bisa bergerak ya dik ya, ndak bisa. Tapi Tuhan memberi suatu anugerah, suatu talenta kepada Pak Paulus sama Silas tadi itu. Dia bisa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia bisa, apalagi dek? Iya, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi adik-adik setelah dia menggunakan talentanya itu yang diberikan Tuhan, yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi yang kita baca? Iya, penjara aja itu bisa hancur. Lah otomatis kalau penjaranya hancur itu berarti borgolnya juga bisa hancur. Nah seperti ini adik-adik. Nah waktu Pak Paulus sama Pak Silas itu ditangkap, dia di penjara. Ya, ini penjara dik nih. Pak Paulus sama yang mana Pak Paulus ya dik ya? Pak Paulus itu yang botak ya. Iya, ini Pak Paulus, ini Pak Silas. Nah, mereka di penjara di daerah yang paling tengah. Artinya tidak bisa mereka lewati, ditaruh di dalam tempat yang paling dalam gitu. Nah, karena kuasa Tuhan, karena talenta yang diberikan Tuhan kepada mereka, mereka gunakan untuk memuji Tuhan. Akhirnya dari doa-doanya dan puji-pujiannya itu membawa mujizat dengan itu adik-adik. Penjara pun hancur dek. Penjara pun hancur ya, kebalik ya. Lah penjaranya juga hancur dengan pujian dan doa yang disampaikan oleh Pak Silas sama Pak Paulus. Dan borgol tangan dan kakinya juga lepas. Sungguh luar biasa adik-adik ya. Kuasa Tuhan itu tidak ada yang menandingi seperti yang dilakukan oleh perempuan tenun tadi itu. Ya. Nah adik-adik, makanya di dalam hidup kita itu kalau kita diberi Tuhan sebuah talenta, kita harus kembangkan, tidak boleh dipendam. Ada yang suka musik, ayo belajar musik, minta sama papa sama mama. Ma, aku mau les musik, aku suka gitar, aku mau ngejreng. Boleh dek, boleh. Nah ada yang suka nyanyi, minta sama mama sama papa, permisi ma pak, aku kok suka nyanyi ya, aku mau latihan vokal. Boleh ya dek ya. Nah ada yang suka membaca. Semua talenta yang kita itu biasanya itu akan timbul dari hobi kita, dari kesukaan kita. Nah itu kalau kita kembangkan, kalau kita kaji terus adik-adik, kita pasti bisa. Kita pasti bisa, yang penting kita rutin, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita pasti melakukannya dengan baik dan akan membuat hidup kita lebih baik seperti yang dilakukan sama Pak Silas sama Pak Paulus tadi itu. Pak Silas sama Pak Paulus itu karena memang udah dikasih anugerah Tuhan untuk mewartakan firman Tuhan dengan doa, dengan puji-pujian, dan dia sungguh-sungguh melakukan. Tuhan mengabulkan dengan cara yang ajaib. Menghancurkan tembok penjara, akhirnya penjara semua terbuka, melepaskan borgol sama tangan sama kaki. Nah, apapun yang kita lakukan adik-adik di rumah, kalau kita imani, kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan itu talenta kita, itu akan berhasil dan akan membuahkan hasil bagi hidup kita. Sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan
dan talenta yang kita punya masing-masing kita kembangkan dengan baik dan mendapat restu, mendapat anugerah dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan senantiasa menjadi teladan dan pedoman hidup kita. Amin. Adik-adik, dari bacaan firman yang telah kita pelajari bersama, telah kita renungkan bersama, yaitu tentang talenta, saya akan menantang adik-adik di rumah, ya. Nah, adik-adik, coba kita kembangkan sendiri salah satu talenta kita. Mungkin kita bisa, tapi enggak apa-apa, walaupun fals apa gimana, adik-adik silakan menyanyi lagu rohani yang adik suka dan minta tolong sama mama atau papa atau kakak untuk merekam video yang adik-adik nyanyikan, lagu yang adik-adik nyanyikan, dan dikirim ke jenjang masing-masing, ya. Oke, terima kasih. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita pelajari bersama, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ria nomor 73 dengan judul Hati yang Gembira sambil mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ayo adik-adik, ambil sikap doa yang baik. Kita duduk manis, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu, atas segala karunia-Mu serta anugerah-Mu yang telah kami terima dari awal ibadah kami hingga pada saat ini. Kami berterima kasih Tuhan atas puji-pujian, atas persembahan yang telah kami berikan. Semoga semua puji-pujian dan persembahan yang telah kami berikan menjadi persembahan harum di hadapan-Mu. Bapa, persembahan yang telah kami berikan berupa uang kiranya Engkau berkati agar berguna bagi gereja kami. Terima kasih ya Bapak untuk renungan yang telah kami dengarkan, telah kami terima bersama. Semoga talenta yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu, kami dapat mengerti, kami dapat mampu mengenali diri kami, kemampuan kami sendiri, pribadi lepas pribadi, agar kami mampu mengembangkan dengan baik demi masa depan kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami dari balita pratama hingga madya. Tuhan, di dalam tumbuh kembang mereka, kiranya Tuhan memberkati, mengasuh mereka agar mereka boleh tumbuh kembang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam pendidikan mereka Tuhan, kiranya Engkau memberi roh kepengetahuan yang baik agar apa yang mereka pelajari walaupun secara daring Tuhan, mereka mampu mendengarkan dan melakukan serta memahami setiap pelajaran yang mereka terima dari guru dan juga dari para orang tua mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua yang senantiasa setia mendampingi kami anak-anaknya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dalam kesehatan, dalam mencari rejeki, agar kami anak-anaknya mampu dan tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi orang tua kami. Kami jadi penurut agar para orang tua kami senantiasa bersyukur, berterima kasih atas budi baik yang kami lakukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemerintahan kami dari atasan sampai yang terbawa ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemerintahan kami, khususnya yang kami tempati bernaung di Lumajang ini ya Bapa. Tuhan memberkati semua pemerintahan kami agar dalam memerintah bangsa dan negara kami juga ke Kabupaten Lumajang ini Tuhan, kami mulai merasakan kasih sayang-Mu ya Bapa, karena mereka tidak membedakan satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk para pelayan kami Tuhan,
yang setia melayani kami, baik melalui firman maupun puji-pujian. Tuhan, kiranya Engkau memberikan roh hikmat-Mu, agar dalam menyampaikan firman, dalam memanjatkan puji-pujian Tuhan, kami dapat mengikuti dengan baik dan menjadi teladan dalam hidup kami, khususnya untuk menguatkan iman percaya kami kepada-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para multimedia kami Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberi anugerah yang terbaik, yaitu kesehatan Tuhan, dan juga yang tidak kenal lelah dalam mendampingi kami selama masa pandemi ini Tuhan, untuk melakukan ibadah secara online. Tuhan, kiranya Engkau memampukan mereka pribadi lepas pribadi. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh dari sempurna. Semuanya kami bawa di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian dari Kidung Ria 144 yang berjudul Tak Pernah Kecewa. Adik-adik, tiba kita di ujung acara kita, yaitu ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di rumah masing-masing, kita ambil sikap doa yang baik, kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Putranya Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, serta penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menyertai langkah hidup kita, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Tetap semangat dan bersabar di masa pandemi ini. Perbanyak rasa bersyukur dan sukacita. Ikuti aturan protokol kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.